Cerita dimulai di mana Kinan, adik Bian, baru saja pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Carly. Setelah semalaman ayah dan ibunya gelisah karena ia tak kunjung pulang. Dan di sini terlihat kepiawaian Carly dalam bersilat lidah. Dengan berdalih bahwa Kinan hampir diculik, ia mampu membuat ayah Kinan percaya begitu saja. Setelah Carly pamit pulang, tiba-tiba ibu Kinan datang dan memberitahukan kabar tentang kematian Aldi. Di rumah duka, Sarah terlihat begitu terpukul dengan kematian Aldi. Terlebih lagi, ia terus terbayang-bayang dengan kejadian saat kecelakaan itu. Sesampainya di rumah, Bian kemudian mulai bercerita tentang kesedihannya kepada Tari, sampai ke masa lalu Sarah, dan terjadi sedikit ketegangan di antara mereka, di mana Bian terlalu bersimpati terhadap Sarah, hingga ia berniat untuk menjaganya. Hal itu terbukti saat Tari melemparkan pertanyaan kepadanya, apakah ia ingin menemani Sarah atau tidak. Dan ternyata ia hanya diam 1000 bahasa. Ya, entah dengan cara apa ia menjaganya. Namun hal itu tentu saja membuat Tari kesal. Lalu kemudian, ia pergi meninggalkan Bian. Di waktu yang bersamaan, Sarah yang baru tiba di apartemennya kembali terbayang dengan kejadian saat kecelakaan bersama Aldi, hingga ia menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Pada siang hari terlihat Kinan, adik Bian, yang tengah melamun sembari mengingat kejadian saat malam di mana Carly menyatakan cinta padanya. Ternyata di sana Carly memberikan obat tidur pada minuman Kinan, lalu kemudian membawanya ke sebuah penginapan untuk ia tiduri. Gak mau dengar nasihat orang tua sih, padahal kan udah diperingatkan oleh bapaknya. Tempat lain ada Ami yang masih bersedih setelah dijanji pernikahan, lalu kemudian Agung membatalkan taarufnya. Namun tak lama kemudian ayah dari Ami tiba-tiba menelpon dan meminta Ami segera pulang. Ternyata ada Agung bersama orang tuanya, di mana mereka bermaksud untuk melamar Ami. Hal itu membuat Ami cukup bingung. Ya, mungkin ini hasil istikharah dari Agung kali ya. Berpindah ke Tari yang sedang bersama Rafa untuk melihat-lihat kafe milik Rafa. Di sana mereka mengobrol dan tiba-tiba Rafa izin untuk mengatakan sesuatu, yang dimana hal itu membuat Tari tiba-tiba terlihat menghindar. Di sini kita diperlihatkan masa lalu antara Tari dan Rafa, saat dimana Rafa berjanji untuk melamar Tari setelah wisuda. Terlihat jelas bahwa hati Rafa masih milik Tari, tapi entah apa yang terjadi pada masa lalu mereka. Jawaban itu akan kita temukan pada episode ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Tari sedang di perjalanan pulang, tiba-tiba Bian menelpon dan mengatakan bahwa ia akan pulang larut malam, dengan alasan akan bertemu dengan teman-temannya yang sering ia temani bermain futsal. Tetapi Tari yang soleha dan senantiasa berbaik sangka, percaya begitu saja pada suaminya. Padahal kenyataannya adalah ia sedang berada di depan apartemen Sarah. Pada malam itu ia menjemput Sarah dan menemaninya untuk berbelanja di supermarket. Pada siang hari terlihat Tari kembali bersama Rafa, yang mana Rafa adalah konsultan bagi Tari yang sedang mulai merintis usaha kafe. Di sini Rafa baru saja mendapatkan tempat yang strategis untuk lokasi yang akan Tari tempati, dan selanjutnya Rafa akan merenovasi tempat itu. Namun obrolan seputar bisnis itu tiba-tiba kembali menjadi obrolan masa lalu, ketika Rafa kembali bercerita dan berusaha untuk menjelaskan alasan ia dulu meninggalkan Tari setelah ia berjanji untuk melamar Tari pasca wisuda. Ternyata orang tua Rafa memintanya untuk fokus ke S2-nya terlebih dahulu, sehingga Rafa kemudian pindah ke Aussie tanpa memberitahu Tari terlebih dahulu. Sepulangnya ke Indonesia, Rafa kemudian membuka sebuah usaha dengan harapan akan segera meraih kemapanan untuk kemudian melamar Tari. Akan tetapi ia sudah terlambat dan keburu Tari menjadi kepunyaan orang lain. Tanpa ingin terhanyut lebih jauh dengan pembahasan itu, Tari kemudian memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya ketika Bian akan berangkat untuk bekerja, Tari memintanya datang ke kafe miliknya pada pukul 12 siang untuk melakukan instalasi listrik. Bian pun berjanji untuk datang tepat waktu, tanpa ia mengingat bahwa ia juga telah ada janji untuk mengantar Sarah di waktu yang bersamaan. Siang hari pun tiba. Tari yang kemudian menelpon Bian, dan Bian berkata sudah akan menuju ke tempat Tari berada.
Akan tetapi sesaat setelah itu Bian mendapat telepon dari Salma. Ya, entah ini adik atau siapanya Sarah. Yang jelas ia selalu menemani Sarah pasca kecelakaan itu. Sarah lalu kemudian menanyakan apakah Bian akan mengantar Sarah atau tidak. Dan ternyata Bian menyanggupi hal tersebut. Lalu ia mengirim pesan ke Tari bahwa ia batal ke sana dengan alasan ada sedikit masalah di kantor. Di rumah sakit ketika Bian mengantar Sarah, tiba-tiba ada Rafa di sana dan berpapasan dengan Bian. Rafa yang tidak tahu apa-apa antara Sarah dan Bian pun menyampaikan hal itu pada Tari yang membuat hati Tari kembali membara. Hal itu membuat Tari tidak banyak bicara sewaktu di rumah. Dan apa yang Rafa katakan diperkuat dengan adanya pesan ucapan terima kasih Sarah. Hingga Bian pun akhirnya ketahuan telah berbohong dan menemui Sarah secara diam-diam. Di episode ini juga kita diperlihatkan Kinan yang meminta putus dengan Carly karena Carly adalah seseorang yang jahat dan juga pembohong. Namun saat Kinan akan beranjak pergi, Carly lalu memperlihatkan video di mana ia dan Kinan melakukan hubungan intim. Dan sampai di sini episode ke-8. Wah, makin seru aja ya Wedding Agreement Day series ini. Jadi ayo subscribe untuk selalu mendapatkan update video